Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rusdiani. Saya berasal dari Prodi PGSD STK IPA Rizal semester 4B. Ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu Ibu Miswatun Hasanah MPD. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, apakah kalian sudah sarapan? Belum. Anak-anak, sebelum berangkat sekolah, kalian harus sarapan dulu ya, biar kalian semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, coba dipimpin temannya berdoa. Amin. Nah, berdoa sudah selesai ya. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Putra, hadir. Putri, tidak masuk. Kenapa? Tidak tahu. Baiklah. Nita, hadir. Desi, hadir. Anak-anak, kemarin kita telah mempelajari cerpen. Di dalam cerpen ada berbagai macam tahapan. Nah, tahapannya itu apa saja ya anak-anak? Ada yang masih ingat? Ayo coba diingat kembali. Yang pertama ada tahap pengenalan. Betul sekali, berikan tepuk tangan untuk temannya. Lalu masih ada 4 lagi loh anak-anak. Yang kedua ada tahap pemunculan konflik. Betul sekali. Lalu yang ketiga ada tahap konflik memuncak. Betul sekali. Lalu yang keempat apa ya? Tahap konflik menurun. Anggi, betul ya. Nah, yang terakhir masih ada satu lagi loh. Ayo, siapa yang bisa? Tahap apa? Tahap penyelesaian. Nah, betul sekali, semua jawaban kalian sudah tepat ya anak-anak. Anak-anak, selain cerpen, ada teks yang memiliki tahapan. Apa itu? Nanti kita bahas ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Apakah di antara kalian semua ini ada yang suka makan mie? Mie apa? Mie instan? Wah, ada yang bahkan bilang kalau mie instan itu makanan favoritnya. Anak-anak, mie instan itu kurang baik ya untuk kesehatan. Namun, Ibu memiliki solusi untuk kalian para pencinta mie, agar mie yang kalian konsumsi itu sehat untuk kalian. Mie apa itu? Yaitu mie Sari. Ada yang pernah mendengarkan atau bahkan ada yang pernah membuat? Belum? Nah, baiklah anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan media yang Ibu beri nama media amplop pintar. Nah, di dalam amplop ini Ibu sudah menaruh gambar yang akan kalian susun sesuai dengan susunannya. Tapi Ibu yang taruh ini belum sesuai dengan susunan yang semestinya. Nah, nanti Ibu akan meminta kalian menyusun kembali dengan benar dan menempelnya di sini di langkah-langkahnya. Apakah kalian sudah mengerti? Baiklah anak-anak, kita mulai saja ya penyusunan gambarnya. Apakah ada yang mau maju ke depan untuk mewakili teman-temannya? Siapa? Putri? Ayo Putri maju ke depan, jangan malu-malu ya. Nanti kita lakukan bersama-sama. Nah, sekarang kita ambil gambarnya ya Putri. Nah, sekarang Putri susun ya. Kira-kira mana langkah-langkah yang pertama dalam pembuatan mie Sari? Kita susun di sini ya. Pertama, siapkan alat dan bahan. Nah, sekarang kalau sudah selesai disusun, sekarang Putri tempel ya di langkah-langkahnya. Baiklah, kita tempel bersama-sama ya, dibantu. Pertama, kita siapkan dulu. Benar, pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Kedua, sarinya di blender. Lalu yang ketiga, sari yang sudah di blender itu disaring. Yang keempat,
Nah, tepung dan air yang sawi disari itu dicampur, kemudian diaduk, diuleni hingga menjadi kalis. Ini yang terakhir ada tahap pencetakan. Nah, anak-anak, apakah gambar ini sudah sesuai dengan susunannya? Ya, betul sekali. Ayo berikan tepuk tangan kepada Putri. Ya, anak-anak, gambar yang sudah acak-acakan tadi kita sudah susun ya. Nah, kira-kira setelah kalian menyusun gambar tersebut, kira-kira jika dituangkan ke dalam bentuk teks, menjadi teks apa ya? Ada yang tahu? Apa? Betul sekali, teks prosedur. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa memahami apa itu teks prosedur, ciri umum teks prosedur, struktur teks prosedur, dan bagaimana penyusunan teks prosedur. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa jika dituangkan ke dalam bentuk teks menjadi teks prosedur? Kira-kira teks prosedur itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, Tony, silahkan. Karena berisi langkah-langkah. Lalu ada lagi, tersusun secara sistematis. Lalu ada lagi, berisi alat dan bahan. Nah, pendapat kalian tadi sudah tepat ya anak-anak. Jadi, bisa disimpulkan teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, sekarang kalian tahu kan apa itu teks prosedur? Diingat ya. Nah, anak-anak, setiap teks itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Ciri khas tersebut yang membedakan teks yang satu dengan teks yang lainnya. Begitu pula dengan teks prosedur. Nah, kira-kira ciri yang membedakan teks prosedur dengan teks yang lainnya apa ya? Ayo sebutkan salah satu saja yang paling terlihat. Alat dan bahan? Betul. Berisi langkah-langkah. Lalu ada lagi? Ya, baiklah, mari kita buktikan sekarang. Apakah teks deskripsi mempunyai langkah-langkah? Tidak. Apakah teks cerpen memiliki alat dan bahan? Itu bisa disimpulkan, ciri yang dapat membedakan teks prosedur dengan teks yang lainnya adalah atau yang biasa disebut dengan ciri-ciri umum teks prosedur, yaitu teks prosedur berisi langkah-langkah dan berisi alat dan bahan. Nah, untuk selanjutnya, seperti teks pada umumnya, teks prosedur juga memiliki struktur. Nah, kira-kira ada yang tahu struktur dari teks prosedur? Belum? Anak-anak, terdapat 3 struktur dalam teks prosedur. Yang pertama, di sini ada tujuan. Tujuan berisi pernyataan pembuka untuk menyampaikan tujuan penulisan. Lalu di sini ada alat dan bahan yang berisi material yang dibutuhkan. Lalu ketiga ada langkah-langkah yang berisi proses yang ditulis secara berurutan. Anak, sekarang kita coba analisis gambar-gambar yang kalian susun tadi ya. Kira-kira tujuannya apa ya? Ada yang tahu? Coba, siapa yang mau maju ke depan? Desi, ayo maju ke depan. Kita tulis bersama-sama ya, tujuannya apa? Tujuannya membuat mie sehat dari sawi. Nah, lalu yang berikut, alat dan bahannya apa ya? Ada yang tahu? Ayo, maju ke depan, bantu ya. Kita lakukan bersama-sama. Pertama, tulis di sini alat dan bahannya itu tepung, telur, sawi, blender, baskom, air, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya, mari kita tulis bersama-sama ya, bersama Ibu.
Nah, yang pertama di sini langkah-langkahnya yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memblender sawi. Yang ketiga, menyaring. Yang keempat, mencampur air sawi dengan tepung. Kemudian mengaduk. Yang terakhir, diaduk saat diuleni sampai kalis ya. Sampai pada proses pencetakan. Wah, anak-anak pinter ya, sudah mengetahui struktur dari teks prosedur. Nah, apakah jawaban ini sudah benar? Betul sekali. Nah, mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak setelah menyusun langkah-langkahnya, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tujuan dari pembuatan sehat ini? Apa? Betul sekali. Ternyata membuat mie sawi itu mudah ya. Sekarang kita tulis ya. Anak, dapat disimpulkan pembelajaran kita hari ini ialah bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri umum dari teks prosedur ialah berisi langkah-langkah dan alat dan bahan. Adapun struktur dari teks prosedur ialah yang berisi tujuan, berisi alat dan bahan, dan langkah-langkah. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Nah, sebelum diakhiri, mari kita sama-sama berdoa. Oke, untuk ketua kelas, coba pimpin temannya berdoa. Amin. Nah, sekarang anak-anak boleh pulang ya. Tapi pulangnya harus hati-hati ya. Dadah.